Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Dodana Madani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pajasak Bekasi. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai uh, tugas tugas UAS semester 4, yaitu statistik, di mana yang diampu oleh dosen Ayu Nurul Amalia, MPD. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai tugas 4, regresi linear sederhana. Di mana di sini soalnya pertama yaitu menentukan persamaan regresi Y atas X. Yang kedua, lakukan pengujian. Yang pertama, linearitas persamaan regresi Y atas X ditafsirkan, dan signifikasi regresi Y atas X, dan membuat tabel ANOVA. Yang ketiga yaitu uji signifikasi koefisien persamaan regresi. Yang keempat yaitu koefisiensi korelasi dan tentukan koefisien determinasinya. Dan di sini ada tabel Y sama dengan A plus BX. Dan ini tabelnya, tabel soal-soal. Kemudian yang B itu kita menghitung linearitas persamaan regresi Y atas X dan ditafsirkan. Yang B itu XP sama dengan 25,6 sama dengan 0,790, X akar 2 32,4. XP sama dengan XY dikurang X dikali Y per N sama dengan 78 dikurang 84 dalam kurung dan dikali 86 per 10 sama dengan 748 kurang 72 2,4 dan hasilnya 25,6. Dan X akar 2-nya sama dengan X pangkat 2 dikurang X akar 2 dibagi N per N sama dengan 738 dikurang 84 akar 2 dibagi 10 sama dengan 738 dikurang 705,6 sama dengan hasilnya 32,4. Kemudian yang A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 8,6 dikurang 0,790 dikali 8,4 sama dengan 8,6 dikurang 6,637 dan hasilnya 1,9963. Y sama dengan Y per N sama dengan 68 per 10 sama dengan 8,6. X sama dengan X per N sama dengan 84 per 10 sama dengan 8,4. Jadi Y akar 2 sama dengan Y akar 2. Y dari 2 ini sama dengan Y akar 2 dikurang Y akar 2 per N. 7 sama dengan 766 dikurang 86 akar 2 per 10 sama dengan 766 dikurang 739,6 dan hasilnya 26,4. Jadi maka persamaan Y sama dengan adalah A plus BX dari rumusan tadi telah diberikan sama dengan 1,963 ditambah 0,790 X. Kemudian yang B yaitu uji linearitas regresi Y atas X. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat yang disingkat sebagai jika dalam beberapa varians. Yang pertama, jika-nya sama dengan Y akar 2 sama dengan 362. Jika sama dengan Y akar 2 per N 862 per 10 sama dengan 739,6. Jika sama dengan B, XP sama dengan 0,790 dikali 25,6 sama dengan 20,224. Jika sama dengan jika dari jika
T dan A dikurang, kemudian dikurang JK antara B atau A dikurang sama dengan 760 dikurang 739,6 dikurang 20,224 dan hasilnya sama dengan 6,176. Kemudian jika G sama dengan K sama dengan 12 akar kuadrat, I sama dengan 1. Ini rumusnya ya, sama dengan, jadi Y akar 2 dikurang Y akar 2 atau NI. Kemudian tabel X diurutkan dari terkecil. X sama dengan 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 12, 12. Dan sedangkan yang E-nya 7, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 10, 11, 11. Maka jika G sama dengan 6 akar 2 ditambah 7 akar 2, 8 di akar 2, 21 akar 2 per 3, tambah 9 akar 2 ditambah 9 akar 2 dikurang 18 akar 2 per 2 ditambah 8 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurang 18 akar 2 per 2. Jadi 39 dari 6 akar 2, 49 dari 7 akar 2, 64 dari akar 8 akar 2, 147 dari akar 21 akar 2 per 3. Kemudian dari total hasil yang telah di JK dan hasilnya yaitu 2 tambah 0 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian JK-nya dari JKS dikurang JKG sama dengan 6,176 dikurang 4 dan hasilnya 2,176. Kemudian yang kedua yaitu menentukan derajat bebas atau yang disingkat dengan DB dengan beberapa varian. Seperti telah diberikan, telah saya kemukakan yaitu DB T sama dengan N sama dengan 10, DBA sama dengan 1, DB B ter A sama dengan 1, DBS sama dengan N min 2 sama dengan 10, N2 sama dengan 8, DBG sama dengan N dikurang K sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan hasilnya min 2, DBG N sama dengan N dikurang DBT C sama dengan K dikurang 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Yang ketiga yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat yang disingkat dengan RJK sebagai berikut. Ya, kemudian RJK dan RJK ada beberapa varian juga dari RJKA sama dengan RJKA per DBA sama dengan 739,6 per 1 sama dengan 739,6. RJKB sama seperti yang telah diberikan yaitu dengan hasil 20,224. Kemudian RJKS dan hasilnya 0,772. RJKG hasilnya min 2. RJKTC hasilnya 0,276. Kemudian yang keempat yaitu menentukan F hitung atau uji linearitas regresi Y atas X, di mana ada HO sebagai Y sama dengan X ditambah BX regresi linear yaitu dengan simbolnya seperti ini. Kemudian HI sama dengan Y sama dengan X sama seperti regresi tidak lancar, tapi dia ada seperti tanda sama dengan ada garisnya. Kemudian kita menghitung F hit TC RJK TC per RJKG sama dengan 0,221,760 per min 2 sama dengan hasilnya 0,110,88. F tabel
X sama dengan 0,05 dan X sama dengan 0,01 menentukan F tabel 0,05 dibagi 10 bagi 2 sama dengan 19,39 dan F tabel ini 0,01 dibagi 10 bagi 2 sama dengan hasilnya 99,40. Maka dibandingkan F hit lebih besar dari F tabel. Hal ini berarti HO diterima dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Kemudian uji signifikasi regresi Y atas X. HO tadi yaitu regresi tak berhenti dan HI yaitu lebih kecil dari regresi berhenti. Jadi HO itu sama dengan O regresi tak berhenti. Kemudian F hit B atau A sama dengan RJK B atau A atau dibagi RJKS sama dengan 200,224 per dibagi 0,772 sama dengan hasilnya 260,176. Kemudian F tabel X sama dengan 0,05 dan X 0,01. Maka kita harus menentukan F tabel yaitu 5,32 dan F tabelnya 11,26. Dibandingkan F hit lebih kecil dari F tabel, hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian, regresi adalah sangat berarti. Pada taraf signifikasi X sama dengan 0,05. Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan. Kesimpulan dari pengujian linearitas dan signifikan regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yang bersifat linear. Dan ini tabelnya dengan jumlah dari X yaitu 84, dari Y 86, dari X akar 2 yaitu 738, dan dari Y akar 2 yaitu 766. Jadi di total keseluruhannya dari X dikali Y sama dengan 748. Kemudian yang kelima yaitu menyusun tabel ANOVA regresi, di mana sumber dari varian DB jika RJK, F hit, dan FT itu seperti dalam tabel tersebut, bahwa JK itu jumlah kuadrat, sedangkan RJ itu rata-rata jumlah kuadrat, dan DB itu derajat bebas, dan NS dan signifikasi atau regresi linear. F hit sama dengan 0,946 lebih besar F tab sama dengan 19,36. Dan ini belum selesai dalam bentuk regresi signifikasi. F hit sama dengan 2,255 lebih kecil dari F tab dan hasilnya 5,32. Dari hasil tabel di atas diperoleh F hit yaitu TC dengan singkatannya sama dengan 0,946 lebih besar daripada F tab sama dengan 19,39 dan F hit B atau A sama dengan 222,155 lebih kecil dibandingkan F tab dan hasilnya 5,32. Dengan demikian kompetensi guru berpengaruh terhadap presentasi belajar dan bersifat linear. Kemudian yang A yaitu uji signifikasi konvergensi bersama regresi. Langkah-langkah dalam perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung galat baku tensiran atau standar error. Yang kedua, menghitung untuk A dan B yang tadi ya. Yang B itu disingkat sebagai regresi lancar. Dan yang ketiga, menghitung statistik uji T. Seperti dari yang pertama yaitu menghitung galah baku tafsiran
dengan rumus S akar 2 R jika dikali S sama dengan 1,865. Dan hasilnya gini. Dan untuk menghitung untuk X dan regresinya dengan jumlah 0,361. Kemudian tadi yang menghitung statistik uji T, hipotesis penelitian sama dengan kompetensi guru berpengaruh positif terhadap presentasi belajar. Ini. Kemudian yaitu statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisiensi A dan B pada persamaan Y. Y sama dengan 0,886 ditambah 1,129 X adalah statistik uji T. Dan ini rumusnya dalam statistik uji T dan mendapatkan hasil 0,428 dan 3,127. Perbandingan T untuk X sama dengan 0,05 dan DB dikali S sama dengan 8, yaitu tetap 0,05 dibagi 8 hasilnya 3,44, sehingga TA lebih besar TF atau HO diterima. Hal ini konstanta persamaan regresi tidak signifikan, sedangkan TB lebih kecil dari TF atau HO ditolak. Hal koefisiensi regresi bersifat signifikan. Dengan demikian, komparatif guru berpengaruh positif terhadap presentasi belajar. Kemudian yaitu menghitung yang pertama yaitu koefisien korelasi dan uji signifikan korelasi X dan Y. Ya. Dan hasilnya 1,251. Jadi koefisiensi korelasi antara X dan Y sebesar 1,250. Jangan hitung seperti ini. Kedua yaitu uji signifikasi koefisiensi korelasi X dan Y. Dan mendapatkan hasil 4,707. Perbandingan dengan X sama dengan 0,05 dan DB-nya N kurang 2 sama dengan 8 diperoleh yaitu TF yang hasilnya 3,44, sehingga T-hit lebih kecil dari TB atau HO ditolak. Kali ini berarti korelasi antara X dan Y adalah signifikan. Yang ketiga yaitu koefisiensi determinasi, adalah sebuah koefisiensi yang memperlihatkan besarnya varian yang ditimbulkan oleh variabel bebas atau prediktor. Koefisiensi determinasi sebagai kuadrat dari koefisiensi korelasi dengan rumus sebagai berikut. Mendapatkan hasil 156,5%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel komparatif guru terhadap variabel presentasi belajar sebesar 166,5%. Demikian penjelasan dari jawaban yang telah saya isi dari tugas yang telah diberikan oleh dosen Ibu Nurul Amalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.